Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Wonosobo WSB Merpati. Mau tanya sama Bapak Edi, kisah-kisah cerita tentang kolong lipat bisa menerangkan secara urut Pak Edi? Insya Allah mungkin masih ingat saya waktu pertama kali kolong lipat dibuka. Itu kurang lebihnya ada 7 tahun lebih. Sebetulnya nggak ada kolong lipat, yang ada kolong itu induk di Madusari. Karena mayoritas warga Melipak itu peminat burung, maka mereka mengadakan di kaplingan yang dibuka oleh PT Akasa dengan tanpa dan cuma-cuma. Itu pun ala kadarnya dari segi tiang, frontek ataupun bawahan dulu seadanya, dari tanah diuruk rumput-rumput. Terus saya waktu itu masih bermain burung di kolong Madusari. Saya prihatin kenapa orang Melipak kok main kolong seperti itu. Terus saya turun ke wilayah kaplingan. Saya lihat kondisinya sangat prihatin. Terus saya mengarahkan kalau bikin kolong itu yang strategis seperti ini, untuk jalurnya seperti ini, jadi kita bisa mengamankan dalam latihan burung supaya burung tetap baik, bagus, jangan sampai hilang. Itu pun berpindah-pindah karena tanah kaplingan itu semata-mata dulu belum membayar atau mengontrak. Tanah itu juga belum laku. Pertama ada di sebelah timur selatan, itu jauh, dekat sekali dengan kolong Madusari. Makanya saya menganjurkan ke anak-anak Melipak untuk digeser. Mereka mau dengan catatan ada ketua. Waktu itu saya dijadikan ketua, tapi saya masih di Madusari, mengikuti anggota kolong Madusari. Terus saya minta izin dari Madusari, enggak salah, ada persetujuan, alhamdulillah. Terus saya membangun kolong di Melipak, sedikit bergeser ke barat sedikit. Jadilah kolong di situ, bertahan sampai kurang lebih 3 tahun. Tanah itu laku, terus saya kontrak tanah yang sudah laku, yang lebih strategis di tengah, yang sekarang sudah menjadi musola. Itu yang paling bagus kolong Melipak. Jadi udah berpindah 4 kali. Setelah berpindah 4 kali, saya ada pekerjaan di luar kota, saya kerja buruh Kalimantan. Juga keadaan itu tanah kontrak sudah habis, terpaksa ngontrak di tanah orang lain di luar wilayah kaplingan PT Angkasa di kaplingan Melipak. Waktu pulang dari Kalimantan kurang lebih 4 bulan, kolong udah pindah lagi dengan keadaan yang kurang bagus juga. Dan kepengurusan yang mungkin saya tidak bisa memperbaiki atau menjelekkan, ya sangat memperhatikan lah. Arti kolong bawahnya udah nggak layak juga untuk semuanya. Jadi saya bangun lagi struktur organisasi di kolong Melipak, berjalan lagi, alhamdulillah. Jalan 1-2 tahun berjalan, saya tinggal lagi, alhamdulillah amburadul lagi.
Mungkin ini yang terakhir saya kemarin rehab kolong pipa, ya kurang lebih 10 juta lah habis dari persiapan merang, busa, kain, sampai pedok. Untuk manajemennya sekarang insya Allah dari keguyuban, kerukunan anggota sama pemain, solidaritasnya alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Di sini mayoritas orang-orang Ripang. Alhamdulillah dari kekompakan banyak memunculkan talenta-talenta burung-burung yang bagus di latihan di kolong pipa. Nggak perlu disebutkan burung-burung yang jawara di mana-mana, itu banyak hasil dari latihan kolong pipa. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan.